Saya Muhammad Hadis Falevi dari kelas 11 IPA ingin bertanya kepada Ibu. Bu, belakangan ini kan pemerintah mengeluarkan kebijakan baru bahwa sekolah harus 6 hari, Bu. Sudah segitu jam pelajaran ditambah, Bu. Menurut Ibu, apa pantas kita sebagai pelajar Indonesia mendapatkan kebijakan seperti itu? Dan bagaimana kita cara menerimanya, Bu? Terima kasih. Saya Nadiana dari kelas 12 IPA. Saya ingin bertanya, Bu. Saya waktu itu pernah melihat satu akun di Twitter yang ya kalau kompetensi di Indonesia kompetensi terberat di dunia. Itu Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Deliana dari kelas 10 IPA 2. Saya ingin bertanya kepada Ibu, apakah ujian nasional patut diberlakukan di negara kita Indonesia? Terima kasih. Baik, terima kasih. Ini pertanyaan anak-anak, memang kegelisahan mereka. Karena mereka adalah orang yang kena sebuah kebijakan tapi tidak pernah ditanya oleh penguasa apakah kebijakan itu mereka bisa terima, jalankan dengan nyaman dan senang, itu tidak pernah gitu ya. Oke. Ya. Korban ya. Oke. Jadi bisa dibilang memang ini korban dari kebijakan ya, menimpa anak-anak. Jadi gini, untuk pertanyaan pertama, apakah kebijakan sekolah 6 hari ini seperti apa? Sebenarnya gini, sekolah 6 hari itu imbasnya banyak. Pertama adalah karena kita ini di perkotaan, misalnya Jakarta ya, itu waktu untuk keluarga hanya pada Sabtu dan Minggu. Kadang Sabtu itu kan misalnya anak ibu gitu ya, SMA, dia sholat subuh tidur lagi, makan tidur, nggak mandi tidur gitu, kerjanya gitu. Kalau Sabtu, ibu juga kasihan gitu ya, udah karena dia sudah lelah di hari Senin sampai Jumat gitu. Jadi memang menjadi dilema gitu ya, ketika kita harus memberlakukan sekolah di hari Sabtu. Selain itu kos ya, biaya yang harus ditanggung oleh orang tua, oleh negara, pemerintah misalnya, listrik dan lain-lain, itu sebenarnya juga tidak kecil. Jadi sekolah 6 hari sesungguhnya menambah kos. Tetapi persoalannya sulit bagi Pemprov DKI kemarin kalau tidak mau menambah hari, tapi kan terus dibatalkan. Ya, kenapa tidak mau menerima hari? Ya karena kurikulum 2014. Nah, 2013. Nah, kemudian Pak Lasro Marbun, Kepala Dinas, itu menjadi bingung. SMP SD bertambah 6 jam, SMP bertambah 4 jam, SMA bertambah 2 jam, sementara itu tidak boleh menambah hari. Sementara tiap hari anak-anak sudah pulang begitu sore. Yang paling kasihan yang sistemnya 2 shift, pagi petang ya SD. Masih ada 404 SD itu digunakan pada 2 shift. Nah akhirnya kalau dihitung-hitung maka anak yang masuk pada siang hari itu harus meninggalkan sekolah untuk SD adalah pada 17.45. Berarti menjelang maghrib kan? Ya, dan udah gitu ini kemudian menjadi problem kalau menambah. Tapi tampaknya orang tua lebih baik anaknya Senin sampai Jumat. Anaknya juga akhirnya Wagub DKI Jakarta memutuskan mencabut keputusan Dinas Pendidikan tentang itu, tentang masuk 6 hari. Jadi tetap masuk 5 hari, anak-anak pulangnya saja lebih sore ya. Nah ini yang kasihan memang yang menggunakan 2 shift. Nah kalau ditanya, kalau saya jadi Menteri Pendidikan, saya tidak akan memberlakukan ini. Kalau saya ditanya gitu ya. Saya akan lebih memilih anak-anak cukup belajar jam 7 sampai jam 13 dan setelah itu maka tinggal gurunya itu ditingkatkan kapasitasnya agar dia seperti guru-guru Finlandia ataupun Singapura, agar mereka mengerti. Jadi mereka punya budaya baca, gurunya punya budaya nulis, jadi anaknya juga punya budaya baca dan nulis. Jadi tidak boleh seorang guru memberikan tugas pada anak suruh baca tapi dia belum baca, itu nggak boleh, ya. Nah, jadi dia harus baca dulu, gitu, ya. Kemudian saya menerima sejumlah pengaduan orang tua itu tentang bagaimana anak-anak mereka terbebani oleh tugas-tugas kurikulum 2013, ya, karena problemnya di mana? Problemnya adalah pada guru. Guru ini diminta melakukan sebuah pembelajaran yang baik,
dengan cara yang menyenangkan. Tetapi gurunya nggak paham karena nggak pernah dilatih. Dan dilatihnya nggak bisa sekali, tapi ini berkali-kali. Nah, tetapi dipaksakan, akhirnya seperti ini. Nah, makanya sampai penyanyi dangdut Iis Dahlia pun mengeluhkan anaknya tugasnya banyak. Tetangga saya samping rumah pun bilang, "Bu, kenapa sih tugas sekarang banyak banget? Saya jadi ikut repot ngurusin tugas anak saya," gitu. Jadi gurunya berpikir, anak suruh aktif, udah kasih tugas aja. Padahal nggak begitu maksudnya. Ya, jadi gini, saya mau cerita tentang bagaimana sulitnya menjadi guru dan perlu sebuah pelatihan sebenarnya khusus untuk membangun proses seperti itu. Ya, misalnya saya ceritakan, umpamanya gini, murid saya itu saya mengajarkan mereka soal pendidikan anti korupsi. Bagi saya guru PKN, saya guru PKN. Saya tidak mungkin mengajarkan murid saya begini. Jujur adalah, gitu. Saya tidak akan mengajarkan begitu. Tapi saya ingin menanamkan nilai-nilai anti korupsi. Maka yang saya lakukan apa? Satu, saya mencari bahan ajar dan saya dapat dari ICW. Dari ICW ternyata korupsi itu membudaya luar biasa. Film ICW hanya 3 menit 48 detik. Setelah melihat film itu, saya bertanya pada murid-murid, apa pendapatmu tentang film itu? Banyak mereka bicara. Setelah itu, saya sudah memfotokopi sebuah artikel. Kamu ingat nggak Nenek Minah? Dia mencuri 3 kakao yang nilainya 2.100, tapi diadili dengan 3 kakao. Sebenarnya ketika itu saya kemudian memperbandingkan, ternyata di pengadilan yang sama di Purwokerto ada pejabat korupsi 450 juta tapi dihukum 6 bulan. Nenek Minah mencuri 3 kakao 2.100 dihukum 1,5 bulan. Ketika saya sudah menunjukkan film dan menunjukkan satu artikel, saya kalau membaca artikel begini, artikel kan bisa cuma 10 alinea ya. Saya biasanya membacakannya tuh nggak dibaca dalam hati, nggak dibaca bareng-bareng, enggak. Tapi dibacanya gini, misalnya ini kelas dari yang ujung ya, yang pakai baju orange, dia membaca judul dan alinea 1, pindah ke sebelah, yang kamu yang tadi bertanya ya, itu alinea 2, alinea 3, alinea 4, alinea 5, terus sampai 10. Habis itu saya tanya, paham nggak bacaan ini? Enggak, kalau nggak ulang. Sampai kemudian memahami. Kenapa saya meminta membaca? Sekarang guru nyuruh nyuruh muridnya membaca, tapi dia tidak pernah memfasilitasi bacaan. Sebenarnya kegiatan barusan adalah kegiatan membaca yang saya kasih ke anak-anak. Ketika lihat film, sebenarnya kegiatan yang bernama menyimak. Karena di negara-negara maju ini, pembelajaran adalah meliputi itu semua. Setelah itu, kan sudah menyimak, sudah diskusi. Setelah itu kita diskusi. Murid saya itu ada yang bilang begini loh, kalau saya jadi hakim, saya bebaskan Nenek Minah. Tapi ada murid saya yang membantah itu dengan mengatakan, loh Nenek Minah kan jelas mencuri. Mencuri ya harus dihukum. Jadi dia tidak pakai prinsip satu keadilan, tapi dia pakai prinsip hukum. Dan itu juga kan betul. Tapi ada juga yang bilang, ya kalau saya sih, kalau saya jadi Nenek Minah, maka apa yang mau dia jadi berbicara tentang bagaimana situasi itu. Nah sebenarnya, yang dibangun oleh saya di kelas adalah keberanian berpendapat. Setelah menyimak, setelah bicara, setelah membaca, yang belum menulis kan? Saya meminta murid-murid saya 15 menit menulis. Saya bilang tulis, idemu menjadi siapa, jadi harus terus menjadi siapa. Namanya bermain peran. Jadi misalnya kalau saya jadi presiden, apa yang mau dilakukan? Kalau saya jadi ketua KPK, apa yang saya lakukan? Jadi dia boleh jadi siapapun dan apa yang dilakukan. Setelah itu, biasanya saya memberi reward pada anak-anak yang mau maju mempresentasikan tulisannya. Tulisan akan dikumpulkan seluruhnya, tapi akan ada yang kita pancing maju. Biasanya anak-anak rebutan. Tapi waktu saya bilang jadi siapa, saya dasar guru PKN kan, saya mikirnya jadi eksekutif, legislatif, yudikatif. Ternyata murid saya ada yang bertanya, Bu, kalau saya jadi uang boleh? Sebenarnya saya bingung ya. Tapi akhirnya saya kasih gitu. Dia presentasi pertama, apa yang dia pikirkan tentang uang? Teman-teman, dia bilang, kalau jadi uang, maka saya nggak mau jadi uang 100.000. Saya maunya jadi uang logam. Kenapa? Kata temannya yang di depan. Karena uang 100.000 biasanya dipegang koruptor. Najis gue dipegang koruptor. Begitu katanya. Nah, kata najis dipegang, berarti dia begitu jijik dan benci pada koruptor. Setelah itu, loh, kata temannya yang lain, koruptor ini dia bilang, kalau pergi ke mall,
belanja, mungkin aja lu dapat logam, kan lu dipegang juga. Terus dia bilang, oh kalau di pelajaran saya boleh ngomong lu gua. Ya nggak boleh memaki, menghina orang. Tapi itu kalau cuma ngomong lu gua nggak ada masalah. Terus kata temennya, itu kan tetap dipegang tetap aja lu kepegang koruptor. Kata dia nggak apa-apa, kan sebentar. Si koruptor masuk ke dalam mobil, nggak lama ngasih recehnya tuh sama si supir. Si supir ngasih ke tukang parkir. Tukang parkir beliin es, tukang es belanja di pasar untuk untuk keluarganya. Jadi saya akan keliling, dia bilang, ke orang-orang yang susah. Nilai saya lebih berharga. Tapi yang paling saya senang adalah setiap Jumat saya akan masuk tempat ibadah. Karena kan orang biasanya kalau nyumbang carinya yang paling kecil, begitu ya. Jadi dia bilang dia akan keliling tempat ibadah. Tapi yang paling membahagiakan saya, ketika obat mahal ke dokter mahal, maka saya akan berfungsi ganda untuk kerokan, kan gitu. Jadi bagaimana dia membuat sebuah ide gagasan gila untuk itu. Bahkan murid saya ada yang tunjuk tangan, Bu kalau saya jadi kuntilanak boleh gak? Saya bingung, jadi kuntilanak. Ternyata dia punya ide bagaimana, kan kamu tahu HPH ya, pemegang hak penguasaan hutan. Pemegang hak penguasaan hutan itu gila. Mereka itu merusak hutan dan akibatnya banjir bandang terjadi dan satu kampung mati gitu. Nah jadi menurut murid saya ini yaitu korupsi yang membahayakan. Dia berencana jadi kuntilanak karena makhluk gaib di Indonesia itu kan tinggalnya kalau tidak di rumah kosong adalah di pohon-pohon. Nah karena di rumah kosong udah ada penghuninya semua, penduduk Indonesia banyak, akhirnya mereka berpilih untuk ke pohon. Nah kalau pohon ditebangi dengan cara seperti ini, jadi kita kehilangan 1 menit, itu kehilangan 5 kali lapangan bola hutan. Karena pola penebangan yang seperti ini kan gila, 1 menit 5 lapangan bola hutan hilang. Nah oleh karena itu, dia mengatakan, dia ingin jadi kuntilanak dengan cara menakut-nakuti penebang hutan. Lah temannya bilang, loh kan masih ada yang lain. Oh kata dia gampang. Semuanya mau ditakut-takuti, kan dia berkoordinasi sama semua makhluk halus. Nah kemudian dia bilang, oh nanti makhluk halus tuh kalau dibaca-bacain hilang loh, maksudnya dibacain ayat gitu ya. Kata dia, loh kan yang meninggal ada ustadz. Kalau udah dibacain ayat, kita tampilkan saja mantan ustadz kan begitu ya. Jadi dia, dan lebih lucunya lagi dia bilang, dia akan khusus untuk pemegang HPH dan menteri, saya akan takut-takuti sampai keluarganya. Pertanyaannya gimana kamu menuju ke sana? Kamu misalnya di hutan Kalimantan, gimana ke sana? Oh gampang, nanti kita ke bandara lah, pesawat ke Jakarta kan nggak kelihatan. Jadi masuk pesawat, sampai di Bandara Soekarno Hatta nggak mungkin naik taksi. Jadi naik apa? Naik Damri yang ke Blok M. Biasanya kan menteri tinggalnya di sekitar situ, Jakarta Selatan. Habis itu barulah menuju ke rumah menteri. Nah ketika terakhir biasanya kami akan meminta anak-anak punya pendapat tentang apa yang dipresentasikan. Anak-anak tuh bilang gini loh, Bu tadi sebenarnya saya heran ibu bolehin dia jadi kuntilanak. Ibu Retno gak logis amat gitu. Tapi ternyata semua argumentasi dia logis. Ada temennya satu lagi bilang, Bu dia kayaknya bakat jadi pemimpin. Anak ini perempuan, rambutnya keriting kayak giring gitu. Ya, anaknya lucu dan memang sangat santai begitu. Dan dia memilih jadi kuntilanak gitu. Nah sebenarnya proses pembelajaran seperti ini, di mana semua tahap dilakukan, ya, ada menyimak, ada membaca, ada bicara, ada itu yang dimaksud. Problemnya tidak semua guru bisa melakukan. Saya pernah mengerjai anak yang pacaran di dalam kelas untuk sebuah pembelajaran saya loh. Dan itu adalah pengalamannya tak pernah kemudian terulang kembali ternyata di kelas lain. Anak ini pacaran, namanya Radit dan Cynthia. Saya ingin mengajarkan konflik coba. Konflik itu kan adalah suatu situasi di mana kita tuh bertengkar kan begitu. Nah sekarang bagaimana caranya? Saya ingin mendefinisikan konflik, tapi mereka mengalami. Akhirnya saya putuskan ngerjain 2 anak yang pacaran ini, yaitu Radit dan Cynthia. Jadi saya masuk, kemudian saya pura-pura menjelaskan materi sambil bawa spidol, terus pura-pura nggak sengaja kecoret pipi saya pakai spidol. Habis itu saya bilang, oh anak-anak bilang yang depan, Bu pipinya kecoret spidol, oh iya ada yang punya tisu ada. Habis itu saya panggil Radit, Radit hapuskan spidol di pipi ibu. Dia kaget. Terus Radit kamu dengar nggak? Hapuskan spidol di pipi ibu. Ibu nggak akan mau melanjutkan kalau ibu kamu nggak hapuskan. Cepat ibu maunya sama kamu. Anak-anak mulai berteriak, weh mantap, ayo Radit, ayo. Terus Cynthia cemburu nih.
Dia nengok Cynthia, terus ibu tanya. Ibu sadar punya otoritas dalam kelas itu kan. Ibu tanya ke Cynthia, Cynthia kamu keberatan? Kata Cynthia, enggak, mana berani dia bilang keberatan kan. Dia bilang enggak. Tuh dia enggak maju kamu. Dia maju, menghapus cepat-cepat di bawah sorakan anak-anak. Dia cepat sekali, kan saya yang terasa ya. Gitu. Cepat, habis itu dia balik. Saya pegang tangannya, tunggu dulu, udah bersih apa belum? Saya tanya mana anak, udah bersih belum? Belum sampai bersih, dia melawan. Dia bilang, ibu itu hanya bisa pakai air, saya nggak mau. Dia balik, saya tunggu sampai dia duduk. Habis itu saya bilang, anak-anak, saya tenangkan kelas. Saya katakan bahwa barusan saya melakukan sebuah simulasi. Sesungguhnya kalian semua barusan terlibat dalam sebuah konflik. Sekarang mari kita definisikan konflik itu apa. Murid saya tunjuk tangan, ketawa-ketawa sih akhirnya. Oh ngerjain tuh, tadinya kan, wih Bu Retno genit gitu, banyak lah kalimatnya ya. Nah terus coba definisikan konflik. Begitu didefinisikan, sangat luar biasa. Ada yang tunjuk tangan, dalam konflik selalu ada aktor intelektual. Dalam kasus ini aktor intelektualnya Bu Retno, tulis. Ada yang tunjuk tangan lagi, Bu, setiap konflik ada korban, minimal korban perasaan, ya tulis korban perasaan gitu ya. Ada yang ngomong, Bu, kalau konfliknya lebih luas bisa korban harta, nyawa, ya saya tulis. Bu, sebuah konflik selalu ternyata ada provokator gitu kan, ada yang ngomong gitu. Radit tunjuk tangan, provokator lebih jahat daripada aktor intelektual. Semua pada ketawa kan, kenapa Radit? Bu, sebenarnya tadi tuh saya nggak mau loh, tapi karena di bawah sorak-sorai, saya nggak bisa ngelawan, bukan nggak berani ngelawan ibu, justru saya nggak berani ngelawan orang yang begitu banyak. Ya, akhirnya ketika kami berdiskusi, saya tanya, kalau kamu terlibat konflik apa yang akan kamu lakukan? Bertanya dulu, berdialog dulu, gunakan mulut bukan tangan dan kaki. Nah, ini kan cara menanamkan nilai sebenarnya pada anak-anak tanpa menggurui, tanpa bilang konflik adalah, kan enggak kan? Pada saat ulangan anak-anak pasti nggak perlu nyontek-nyontekan karena dia mengalami. Dia ingat peristiwa itu. Nah, apakah semua guru bisa melakukan ini? Kan tidak. Nah, inilah yang kemudian kamu menjadi korban. Guru yang tidak bisa melakukan eksplorasi terhadap anak didiknya, kemudian gampang saja buka laptop, bawa modem, cari bahan ini. Jadi gurunya korban kebijakan pemerintah yang tidak mau melatih guru, murid-muridnya korban kebijakan pemerintah dan kebijakan gurunya. Ya, jadi dua ini untuk anak-anak. Nah, jadi kebijakan 6 hari saya menentang. Sekolah 6 hari, apalagi jika bebannya anak-anak ini harus pulang, sudah berasuk terlalu pagi dan pulang terlalu sore. Jadi harusnya pemerintah kita punya sebuah kebijakan yang tidak membebani anak-anak dengan belajar terlalu lama di sekolah. Ya. Kemudian yang kedua adalah kompetensi terberat di dunia. Iya, bahkan kompetensi kita ini membingungkan. Coba kamu buka silabus, bisa download ya di internet, buka silabus kurikulum 2013. KI 1 dan KI 2 itu adalah karakter. KI 3 dan KI 4 itu barulah soal pengetahuan. Begitu bicara karakter sini, ini ada ketakwaan, ada kejujuran, ada kesetiaan, dan itu harus memenuhi semua ini setiap mata pelajaran. Sekarang saya tanya, kamu main bola, olahraga bola, memang bisa sih pakai sportivitas, kejujuran. Tapi bagaimana guru olahraga itu mengukur ketakwaanmu? Sementara semua harus diukur. Ini gak masuk akal. Bukan cuma gurunya yang susah, muridnya juga susah. 10 penilaian. Jadi kalau gurumu ngasih penilaian project, karena ada penilaian itu. Nah, tahu nggak? Kurikulum ini pun, ya, kamu di TIK dihapus. Sementara era global, kamu lahir di era digital. Buat kamu, tak mungkin tidak menyentuh komputer kan? Tapi justru pemerintah kita menjauhkan anak-anak ini dari komputer. Karena menghapus. Nah, yang lebih parah adalah bahasa asing lainnya. Era global kelak, kamu harus menguasai bahasa asing bahkan lebih dari 1 kan? Yang terjadi bahasa Inggris dikurangi dari 4 menjadi 2 di SMA. Kemudian bahasa asing lainnya bahkan hanya peminatan. Bahkan kelas bahasa tak jadi jurusan. Ini sangat menjauhkan kamu dari masa depan global. Aneh kan? Katanya kurikulum ini akan menjawab tantangan ke depan dan akan menghasilkan generasi emas. Yang ada generasi loyang ini mah, bukan emas gitu ya.
Karena kamu dijauhkan semua dari hal yang memungkinkan kamu maju meraih era yang akan datang, ya, globalisasi tadi. Nah, jadi kompetensi terberat, ya, berat juga buat gurunya. Kamu jangan kira guru sekarang menilai kamu tuh pakai deskriptif ya. Jadi kamu kan tadinya nilainya misalnya 70, udah kan? PKN 70, agama 75 misalnya kan? Sekarang 70 itu kamu menguasai apa? Misalnya PKN. Untuk demokrasi ini menguasai, tapi untuk yang ini tidak. Itu ada kalimat seperti itu. Dan akhirnya guru-guru copy paste karena muridnya 400. Gimana mungkin dia mau nulisin satu-satu? Ya. Nah, ini jadi kompetensinya sangat berat. Terakhir soal UN. Saya setuju ujian nasional dihapuskan sebagai penentu kelulusan. Saya berjuang ini kalau ujian nasional tetap diselenggarakan nggak apa-apa, tapi hanya untuk pemetaan dan tidak menentukan kelulusan. Kenapa? Saya bilang ya. Oke. Saya menyampaikan ke Pak Jokowi bahwa, Pak, kalau Bapak ingin merevolusi mental, hal yang pertama Bapak lakukan di pendidikan adalah menghapus ujian nasional menjadi penentu kelulusan. Ya, karena di sini ya anak-anak ini menjadi korban kebijakan. Mereka adalah memang pelaku, kan banyak yang tertangkap ya karena jual beli kunci. Mereka memang pelaku, tapi mereka sekaligus korban. Saya berjuang ujian nasional sejak 2006. Dan sepanjang 2000 sampai 2014 saya mendampingi 13 anak bunuh diri gara-gara ujian nasional. Dan ujian nasional ini bagaimana dia kok jadi penentu? Padahal di dalam PP dan di dalam undang-undang Sidiknas, ujian nasional fungsinya pemetaan. Jadi waktu itu saya ditanya oleh Pak Anies Baswedan juga, oleh Pak Jokowi, terus penggantinya apa? Kami FSGI, Federasi Serikat Guru Indonesia, kami mengajukan usulan bahwa untuk pemetaan ujian nasional tidak perlu dilakukan di ujung. Misalnya kamu kelas 12 nggak perlu, bisa dilakukan di kelas 11. Untuk SMP bisa dilakukan misalnya di kelas 8. Untuk SD bisa saja dilakukan di kelas 4. Kenapa? Karena ujian kan untuk pemetaan aja. Ketika pemetaan, maka mereka akan dapat hasil pemetaan ini harus ada treatment kan gitu. Nah, kalau mereka kelas 3, hasil pemetaannya siapa yang mau ditreatment? Oh, mereka udah keluar. Terus apa gunanya? Nggak ada pemetaan. Nggak, bohong bilang ada pemetaan. Jadi itulah kenapa ujian nasional yang muncul sekarang tidak mengukur kualitas pendidikan kita. Kamu perlu tahu, Indonesia dari segala asesmen internasional berada di bawah. Ya, mulai dari TIMSS. Kamu pernah dengar TIMSS? Ini soal daya nalar ya, pada bidang sains. Dan yang satu lagi adalah PISA. Tes PISA pernah dengar ya? Soal-soal PISA itu muncul di ujian nasional anak SMP dan SMA tahun kemarin. Maksudnya tahun ini ya. Nah, itu muncul. Itu tes yang memang sangat sulit karena tingkatnya sudah nalar. Sementara anak Indonesia itu baru bicara adalah, belum sampai nalar. Sangat jarang guru yang sudah bicara pada nalar dan keberanian mengungkapkan gagasan. Ya, jadi pendidikan kita belum sampai sana. Oleh karena itu perlu dibenahi. Jadi kalau Ibu ditanya ujian nasional itu bagaimana, Ibu termasuk orang yang menyetujui ujian nasional dihapus sebagai penentu kelulusan.